Baik, kita lanjutkan untuk mentadaburi maknanya. Kita punya waktu sekitar 30 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang nanti pengen mengulang-ulang, ini didokumentasikan di channel Ngaji Fuadi, dan silahkan untuk jika ingin membaca dan menerjemah ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra, kamu bacalah, bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang Dia telah menciptakan. Baik, yang pertama kita tadaburi kata-kata iqra, berasal dari qara'a yang biasanya kita terjemahkan dengan membaca. Makna aslinya itu bersumber dari menghimpun. Ketika kita membaca itu kita menghimpun huruf demi huruf, kata demi kata. Iqra, bacalah. Di sini tidak disebutkan apa yang harus dibaca. Kaidah tafsir secara umum, jika ada suatu kata kerja kok objeknya tidak disebutkan, berarti secara umum jika tidak ada petunjuk yang lain berarti bisa apa saja. Berarti di sini bacalah apa saja, baik yang langsung bersumber dari Tuhanmu atau yang tidak. Baik yang sifatnya tertulis ataupun yang tidak, bacalah, tidak ada objeknya. Bismi rabbika bisa dimaknai dengan nama Tuhanmu atau dimaknani demi nama Tuhanmu. Jadi bi-nya bisa dimaknai apa? Dengan, bisa dimaknai demi. Kalau dimaknai tapi dengan dimaknai dengan ataupun demi, intinya adalah bahwa pembacaan tersebut harus mengikut sertakan nama Tuhan, ya. Nanti kita sebut bismi rabbika. Jadi dengan nama Tuhan atau demi nama Tuhan. Berarti apa? Dasar dan tujuannya adalah karena Allah. Makanya nanti kalau di ayat yang lain sebelum wayatafakkaruna itu diawalin apa? Yadhkuruna dulu, mengingat Allah, baru kemudian yatafakkarun. Kalau orang kok berpikir menelaah ataupun mendalami sesuatu, membaca secara detail, tapi kok tidak dengan nama Rabbnya, maka biasanya nanti dia akan tersesat. Maksudnya tersesat terus bunti. Misalkan seseorang melakukan analisa terkait dengan dunia ini, bagaimana menyejahterakan masyarakat. Kalau analisanya itu terus tidak mengingat tentang Allah, nanti dia akan merasa ketika berhasil dialah yang melakukan dialah yang membuat kesejahteraan. Ketika seseorang meneliti tentang alam raya ini, begitu dia kemudian tahu banyak, dia tidak dengan nama Rabbnya, maka dia akan merasa berpengetahuan banyak, bisa menaklukkan. Nah, maka di sini penting untuk bismi rabbika, dengan atau demi atau beserta nama Tuhanmu. Bismi rabbika, dengan nama. Lah, nama ini sudah pernah kita bahas kemarin, ya. Nama itu merujuk kepada siapa yang dinamai. Kemudian di sini tidak menggunakan istilah bismillah, tapi bismi rabbika. Ingat, ini adalah ayat yang pertama turun, sekaligus pengumuman. Ini kita akan insyaallah sebentar lagi masuk di tanggal 17 Ramadan. Ayat ini turun di tanggal 17 Ramadan. Ayat yang pertama turun sampai di ayat ke-5. Kalau ayat ke-6 seterusnya itu ada yang menyebut turunnya sekitar 3 tahun setelahnya. Nah, bismi rabbika, dengan nama Rabbmu. Salah satu alasan yang dikemukakan ulama mengapa tidak menggunakan nama Allah di ayat-ayat yang pertama turun, karena lafadz Allah sudah dikenali oleh orang-orang musyrik Quraisy, tapi dalam pemahaman yang salah. Jadi Allah itu diistilahkan punya anak. Anaknya siapa? Ya malaikat-malaikat itu disebut anak-anak Tuhan. Nah, terus kemudian Tuhan itu diposisikan mereka itu tidak bisa berkomunikasi dengan Tuhan secara
langsung, sehingga mereka perlu menyembah berhala-berhala itu untuk mengantarkan mereka kepada. Nah, mohon maaf niki saya sampaikan. Lalu berarti hukumnya orang berwasilah itu bagaimana? Itu ada perbedaan pendapat. Tapi kita yang jangan mengatakan orang yang berwasilah itu syirik. Hanya kita berbeda pendapat. Ada yang ulama itu yang menyatakan boleh berwasilah, ada yang menyatakan tidak perlu berwasilah, kecuali jadi ulama yang sepakat wasilah itu menggunakan apa? Amal soleh. Kalau wasilah dengan orang yang soleh, ini ulama berbeda pendapat. Tapi yang jelas itu kalau wasilah yang dimaksud di dalam Islam atau dipahami oleh orang-orang yang melakukan wasilah itu berbeda dengan wasilah yang dilakukan oleh orang-orang musyrik niki. Bedanya apa? Mereka menyembah. Mana'buduhum, kalau istilah Qur'annya adalah mana'buduhum, tidaklah kami menyembah mereka, tidaklah kami mengabdi kepada mereka berhala-berhala itu illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kecuali agar mereka membuat kami dekat kepada. Itu pun juga klaim, itu pun juga klaim. Sementara saudara-saudara kita atau sekian ulama yang menyatakan boleh wasilah itu bukan dalam konteks itu. Makanya kemarin kita sebut misalkan kepada Rasulullah, pada Rasulullah kita bersolawat itu untuk menunjuk bahwa bagaimanapun Nabi Muhammad tetap adalah seorang hamba, sehingga kita itu Nabi kok tetap kamu doakan. Loh, justru itulah bahwa berarti Tuhan cuma satu. Makanya orang-orang yang berwasilah itu ketika mereka misalkan datang kepada seorang wali itu, kalau memang dia benar, dia tidak akan mengatakan meminta kepada wali ini, tapi dia akan mendoakan si wali ini. Jadi misalkan Allahummarhamhu, ya Allah berikanlah dia rahmatmu. Nah seperti itu. Sama kalau kepada Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi berwasilah itu kalau yang benar itu bukan meminta kepada si wali itu, tapi dia justru memohon kepada Allah akan memberikan rahmatnya kepada si wali itu, kalau itu masih benar. Tapi kalau ada orang kok terus datang ke kuburan terus, mbah kulo nyuwun berkahi mbah, lah itu sudah yang ini sih syirik. Paham ya? Kalau sudah menyebut mbah kulo nyuwun, berarti memposisikan orang yang mati ini sebagai pemberi. Maka kalau yang masih benar itu ketika dia berdoanya Allahumma, jadi mintanya kepada Allah. Paham ya? Wasilah itu maknanya lantaran, lantaran ya. Bisa dipahami ya? Itu ulama berbeda pendapat. Tapi wasilah yang ulama sepakat itu wasilah yang menggunakan amal soleh. Baik, kita lanjutkan. Bismi Rabbika. Jadi pada waktu itu orang-orang Arab jahiliyah itu masih memposisikan Allah itu salah dipersepsikan seperti itu. Maka Al-Quran di awal-awal ayat yang turun tidak menggunakan lafadz Allah, tapi pakai Rabb, dia yang mencipta dan memeliharamu. Maka kemudian siapa Rabb? Kalau kita pengen memahami Allah sebagai Rabb kita, yang pertama alladzi khalaq, dia yang telah mencipta. Jadi ciri awal Rabb itu dia yang telah mencipta. Maka kalau ada orang menyembah sesuatu selain Allah, maka Al-Quran mengatakan, kok kamu menyembah sesuatu yang dia tidak bisa mencipta apapun. Layak luku zubaban, dia nggak bisa mencipta meskipun hanya seekor lalat. Lu kayak gitu kok kamu sembah. Nah, kalau Allah itu disifati di sini alladzi khalaq, dia yang mencipta. Kembali tidak disebutkan objeknya mencipta apa dalam posisi yang pertama. Berarti apa maknanya? Mencipta apa saja. Jadi karena pokoknya ada kaidah, kalau ada kata kerja tidak disebutkan objeknya, berarti secara umum objeknya apa saja. Kemudian secara khusus disebutkan khalaqal insana, dia juga telah menciptakan manusia
al-insan, manusia disebut al-insan itu dari setidaknya itu 2 atau 3 kata. Yang pertama al-unsu. Jadi al-unsu itu maknanya adalah ketentraman, keharmonisan. Ada napa namanya al-unsu niku pokoknya rasa ayem niku napa al-unsu. Terus kemudian berasal dari kata-kata nasia. Kalau berasal dari kata-kata nasia berarti maknanya lupa. Berarti manusia niku yang pertama bawaannya napa? Lupa. Yang kedua harusnya punya sifat memberi ketentraman kepada yang lain. Makanya kalau kita sedang tentram itu senang. Tapi kalau ada manusia kok bawaannya suka keonaran, ketidaktentraman, itu dia sudah keluar dari fitrahnya. Karena fitrahnya insan itu berasal dari unsu, itu tentram, kenyamanan. Maka semua orang itu pengennya nyaman gitu ya. Khalaqal insana min alaq. Allah menciptakan manusia itu dari alaq. Alaq ini di dalam kamus dimaknainya ada yang makna paling terkenal itu segumpal darah. Tapi makna di era modern beberapa ahli embriologi menyatakan alaq itu maknanya menggunakan kata aslinya aliko, itu nempel. Napa? Alaq itu maknanya nempel. Lah, manusia disebut dicipta min alaq karena manusia itu menurut ahli embriologi yang juga pakar tafsir itu manusia ketika terjadi pembuahan sel sperma dengan sel ovum, sel telur itu terus menggelinding ke dinding rahim terus menempel pada rahim, zigot menempel pada rahim, maka disebut min alaq. Maka orang-orang ahli medis, ahli embriologi ketika membaca ayat ini itu terkesima, masya Allah. Karena ternyata sudah dinyatakan sejak ilmu medis belum secanggih sekarang, Allah sudah menciptakan khalaqal insana min alaq. Jadi alaq maknanya apa? Nempel, terikat, nempel. Nah, kalau menggunakan makna yang lain, terikat, nempel, berarti manusia itu bisa disebut khalaqal insana min alaq terkait dengan sifat manusia, bahwa manusia itu adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, dia terikat dengan pihak lain. Maka nanti ketika ada manusia kok sudah merasa bisa hidup sendiri, nanti pasti kurang ajar. Ya, jadi nanti ayat berikutnya nanti ya. Jadi di sini manusia termasuk min alaq itu punya bawaan fitrah harusnya merasa tidak bisa hidup sendiri. Kita menyebutnya manusia sebagai makhluk sosial. Kok manusia ada yang merasa bisa hidup sendiri, pasti ujung-ujungnya kurang ajar nanti. Gitu ya. Nah, niki nanti kita sambung dengan ayat yang lain. Iqra. Ada pengulangan, di depan sudah ada iqra, bacalah. Di sini ada iqra, kamu bacalah. Pengulangan ini yang jelas sekali maknanya ketika suatu lafadz diulang maka adalah taukid. Tapi di sini ada penambahan makna karena ada penambahan lafadz wa rabbukal akram, dan Tuhanmu adalah yang maha mulia. Al-akram atau bahasa yang biasanya karim, bentuk superlatifnya, bentuk hiperbolanya, bentuk apa? Makna superlatifnya itu al-akram. Itu adalah sifat, misalkan saya minta Pak Edi nyuwun duitnya berapa? 5.000. Terus Pak Edi ngasih saya 5.000. Ini Pak Edi sudah baik tapi belum dermawan. Tapi kalau saya minta 5.000, Pak Edi ngasih 10.000, itu Pak Edi sudah mulai mulia. Ya. Lah, lebih baik lagi saya belum minta, Pak Edi sudah melihat gelagat saya memberi lebih dari yang saya butuhkan. Itu namanya Al-Karim, dalam hal ini Al-Akram. Jadi sifat Allah Al-Karim, Al-Akram itu mengetahui kebutuhan hambanya, kemudian memberikan apa yang dibutuhkan, bahkan melebihi dari sekedar apa yang dibutuhkan. Itu namanya Al-Karim, dalam hal ini Al-Akram. Nah, bacalah dan Tuhanmu itu adalah Al-Akram. Artinya apa? Bacalah. Maka kalau kamu membaca, menelaah, meneliti menggunakan nama Rabbmu, maka Rabbmu akan memberikanmu sesuatu yang melebihi yang kamu
butuhkan, sehingga akan melimpah sekali pengetahuan yang bisa kita dapatkan. Alladzi 'allama bil qalam, yaitu zat yang dia telah mengajarkan dengan pena, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini gaya bahasa di dalam Al-Qur'an, saya sampaikan semoga bisa dipahami. Namanya ihtibak. Gimana kalau dalam bahasa Indonesia agak kesulitan. Saya jelaskan ya, mungkin bisa jenengan lihat layar. Di sini ada dua bahasa. Alladzi 'allama bil qalam, yang di sini 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini dua ayat yang nyambung, oleh karena itu di sini dikasih lam alif. Harusnya tidak berhenti secara makna, tapi kalau membaca tetap berhenti mboten napa-napa. Perhatikan, alladzi 'allama bil qalam, yang dia telah mengajarkan dengan pena. Mengajarkan apa? Tidak disebut, ya. Apa yang diajarkan? Tidak disebut, ya. Sementara di sini 'allamal insana ma lam ya'lam, mengajarkan manusia sesuatu yang tidak atau belum pernah dia ketahui. Mengajarkannya dengan apa? Tidak disebut. Paham ya? Yang di depan menyebutkan mengajarkannya dengan apa? Dengan pena. Yang benar, alladzi 'allama bil qalam, mengajarkannya dengan apa? Pena. Yang diajarkan apa? Tidak disebut. Yang di belakang mengajarkannya dengan apa? Tidak disebut. Tapi yang diajarkan yang tidak pernah diketahuinya. Paham ya? Berarti di sini objeknya disebut, di sini tidak. Di sini mengajarkannya menggunakan apa disebut, di sini tidak. Berarti ini sebenarnya satu kesatuan. Berarti kalau diterjemah secara lengkap seperti ini bunyinya. Kurang lebih ini menggunakan balaghah secara bahasa. Dia yang telah mengajarkan sesuatu yang telah diketahui menggunakan pena, dan dia mengajarkan sesuatu yang belum diketahui tidak dengan pena. Artinya apa? Manusia punya kemampuan untuk menuliskan pengetahuannya. Jadi manusia dari awal itu awalnya tidak mengetahui apapun, kemudian diajarkan oleh Allah secara langsung. Begitu mengetahui kemudian ditulis. Yang ditulis ini kemudian dipahami oleh generasi berikutnya, tapi generasi berikutnya kemudian diberi lagi sesuatu yang belum diketahui, kemudian ditulis lagi. Makanya ini teori perkembangan nalar manusia, perkembangan sejarah peradaban manusia. Perhatikan ya. Nah, makna ini tidak atau tidak bisa kita pahami kalau tidak dikupas satu persatu. Jadi Allah itu nanti kalau kita hanya membaca terjemahnya nanti dikirain Allah itu hanya mengajar dengan pena. Maksudnya gimana? Nah, mengapa kok diistilahkan mengajar dengan pena? Jadi biasa orang Arab itu menyebut alat yang dimaksud adalah efeknya. Menyebut pena maksudnya adalah tulisan. Sama kayak misalkan saya itu takut hujan. Maksudnya takut hujan apa takut sakitnya? Saya itu takut hujan, Pak. Maksudnya takut hujan apa takut sakit setelah hujan? Kurang lebih seperti itu. Allah menyebut pena, yang dimaksud tulisan. Paham ya? Nah, alladzi 'allama bil qalam. Sehingga nanti di masa modern nggak ada pena, Pak, ngetik semua. Maksudnya itu bukan pena tapi tulisannya. Paham ya? Nah, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Sehingga kita kemudian menjadi paham yang kita ketahui itu semuanya sebenarnya bersumber dari Allah. Enggak, itu ilmu dari ilmuwan. Ya, ilmuwan itu dari generasi sebelumnya. Tidak ada satu penemuan kecuali didasarkan dari penemuan sebelumnya. Sampai zamannya Nabi Adam tidak tahu apa-apa. Lalu Allah yang memberitahu, 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah yang beritahu. Paham ya? Seperti itu. Nah, kita tidak semuanya langsung seperti itu, tapi ada yang dari pena, dari tulisan generasi sebelumnya. Yang kedua,
ilmu yang langsung dari Allah itulah yang diistilahkan dengan ilmu laduni. Nah, orang-orang terpilih itu kebanyakan ilmunya laduni. Kalau orang-orang umum kebanyakan ilmunya dari yang dipelajari dari penemuan sebelum. Nah, nanti ditambahi sedikit lagi. Tapi kalau seperti para rasul, para nabi itu ummi. Apa maksudnya ummi? Tidak membaca, tidak berdasar pengetahuan sebelumnya, tapi jelek langsung dari Allah semua. Namanya ummi. Gitu ya. Bon, kita langsung lanjut. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Dah, ini adalah ayat yang sudah bukan yang pertama turun. Jadi yang pertama turun sampai sini saja. Ayat 1 sampai 5 berarti dorongan kepada Rasulullah untuk membaca disertai dengan senantiasa mengingat Tuhannya. Siapa Tuhan itu? Yang mencipta apa saja dan siapa saja, termasuk yang mencipta manusia, sehingga manusia itu punya sifat harusnya merasa membutuhkan kepada pihak lain, termasuk paling butuh kepada Allah. Nah, kemudian manusia itu kalau pengen berkembang, yang paling diupayakan adalah terkait pengetahuannya. Nah, di sini tapi terus kemudian Allah menyebut kala, sekali-kali tidak, jangan begitu. Ini ancaman kepada siapa? Innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sungguh manusia itu benar-benar dia durhaka karena dia memandang dirinya serba cukup. Ini yang tadi. Harusnya manusia punya sifat itu min alaq, fitrahnya manusia itu harusnya punya nempel, tidak bisa hidup sendiri. Kalau manusia sudah merasa semuanya, aku iso urip dhewe, wah itu pasti terus nggak mau hormat kepada orang tua, nggak mau sama istri, aku nggak butuh kamu, pulang sana. Orang itu kalau sudah merasa tidak butuh kepada pihak lain pasti apa? Layak toho, pasti terus dia akan melampaui batas. Toho itu makna sebenarnya apa? Melampaui batas, berada dalam kedurhakaan gara-gara dia merasa apa nih? Merasa sudah serba cukup, termasuk tidak butuh Allah. Nah, ini yang paling penting apa? Tidak merasa tidak butuh Allah. Lah itu yang paling membuat manusia kemudian akan sombong. Jadi semakin manusia itu punya rasa butuh kepada yang lain, dia nggak akan sombong. Makanya kalau pengen ada orang kok gua ya kemaki nopo gembelengan ya, itu kalau pengen membuat dia tunduk gimana? Gampang, dongakno mawon punya utang. Orang kalau udah punya utang itu udah nggak bisa sombong. Apalagi kalau yang manggil yang ngutangi, itu mus langsung nggih wah gitu. Makanya manusia itu al-insan abdul ihsan. Pokoknya kita manungsa niku akan menghamba kepada orang yang baik kepadanya karena dia merasa punya hutang budi. Lah tapi orang kok sudah nggak merasa seperti itu, dia akan semena-mena. Nah ini nggih. Inna ila rabbika ruj'a, sungguh ila rabbika ruj'a didahulukan, harusnya innar ruj'a ila rabbika, harusnya begitu. Tapi di sini didahulukan inna ila rabbika, khobarnya inna didahulukan berarti hanya. Tapi di sini tidak cukup tempatnya, sungguh hanya kepada Tuhanmu tempat kembali. Harusnya semua orang itu ingat bahwa dia tidak akan bisa hidup kekal. Ketika manusia merasa hebat apapun, kemarin sudah kita baca ayatnya gimana? Tsumma radadnahu asfala safilin. Asfala safilin itu makna yang paling zahir, itu setiap manusia akan kembali kepada asalnya. Illal ladzina amanu. Secara zahir apa kembali kepada asalnya? Ya menua. Ya betul. Orang sehebat apapun, sekaya apapun, menua napa mboten? Wonten boten ibu-ibu yang ahli skincare, anti aging yang buat nggak menua gitu. Itu kan tetap tua semua kan? Ini inna ila rabbikar, kalau sudah menua pada akhirnya akan kembali kepada Tuhannya. Lah
kembalinya bukan kepada siapa-siapa, tapi kepada siapa tadi? Rabbika, dia yang menciptamu, sehingga dia akan memintamu mempertanggungjawabkan apa yang telah kamu lakukan. Nah, terus kemudian aro'aital ladzi yanha, kamu tahu enggak? Kalau tahu beritahukan. Orang yang melarang, yang dia melarang seorang hamba ketika dia sholat. Ini adalah kisah waktu itu tentang Abu Jahal. Jadi Abu Jahal, Rasulullah itu kalau sholat itu kan ke Ka'bah, ke Ka'bah. Lah, Ka'bah itu tapi kan banyak berhala. Lah, si Abu Jahal merasa Muhammad ini menodai kesucian apa? Berhala-berhalanya, karena Muhammad menyembah Tuhan yang bukan berhala itu. Lah, akhirnya dia muangkel sekali. Jadi kalau Nabi Muhammad sholatnya mangkel, sampai dia terus kemudian ngomong begini, si Abu Jahal itu, nanti kalau saya tahu dia sholat lagi, tak injek lehernya pas sujud. Nah, pas dia sujud, saya akan injek lehernya. Itu kata-kata sinten? Abu Jahal. Nah, terus Allah menegur di sini, aro'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Kamu tahu enggak? Ya, kalau tahu beritahukan siapa yang dia itu melarang orang untuk beribadah. Makanya di sini kita sudah benar. Jadi Islam itu sebenarnya cuman menginginkan satu tok. Siapapun harusnya tidak boleh dilarang untuk melaksanakan keyakinannya, untuk beribadah sesuai apa? Keyakinannya. Makanya Islam di zaman Rasulullah sekalipun orang Yahudi dibiarkan. Yang nggak boleh itu ada orang mau beribadah kok dihalang-halangi. Mengapa kok seperti itu? Karena asal orang waras mikir, ini ku pasti dia Islam. Nah, pasti apa? Maka Islam ini ketika dalam kondisi damai, kemudian didialogkan, dikomunikasikan, bahkan diperdebatkan sekalipun, pasti akan menang. Makanya saya nggak tahu kemarin dapat kabar itu, tapi saya nggak tahu bener apa enggak. Satu-satunya katanya, tapi saya nggak tahu ini bener apa enggak, karena cuman lewat di YouTube itu, terus lewat saya lihat apa iya gitu, tapi saya nggak mencari tahu. Katanya itu satu-satunya tempat ibadah yang boleh berdiri di Korea Utara, Kim Jong Un, itu katanya cuman masjid, katanya begitu. Karena apa? Dia merasa Islam ini bener agama yang bener-bener apik gitu. Bener-bener apik. Meskipun terhadap orang yang ateis sekalipun, Islam itu yang nggak akan musuhi. Kita itu tidak punya sifat untuk menyerang. Jadi Islam itu harusnya tidak punya sifat untuk, Islam itu makanya diistilahkan fathu, membuka. Jadi penaklukan oleh Islam itu sifatnya bukan menyerang tapi membuka. Artinya apa? Daerah-daerah yang di situ kok tidak boleh berkembang suatu keyakinan, di situ pasti oleh Islam dimusuhi. Yang dimusuhi bukan masalah kerajaannya atau apa, bahwa di situ melarang hak asasi manusia paling asasi, yaitu beragama, beribadah sesuai dengan keyakinannya. Nah, ketika itu sudah dibuka, Amerika pun pasti akan beriman, ya. Jadi kita lihat sekarang tumbuh di Eropa, di Amerika, di mana-mana tumbuh Islam. Yang penting jangan dilarang, gitu. Yang penting Islam itu jangan dilarang. Udah gitu tok, itu cukup. Karena asal orang mencari kebenaran, pasti dia akan mengikuti Islam. Udah 6:30, Pak. Belum selesai, ya pun. Besok kita lanjutkan. Berarti besok kita tadaburi dulu maknanya surat napa niki Al-Alaq nggih. Semoga kita diberikan pertolongan oleh Allah untuk bisa mengikuti ajaran Islam dengan seluruh-seluruhnya, dengan sebaik-baiknya, dan semoga kita bisa mengikuti apa yang telah diteladankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan untuk melanjutkan dengan salat syuruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.